Jadi ini yang harus Anda ambil buku ini, gitu ya. Karena kalau Anda pun misalnya mempelajari mulai dari semester 1, Anda membuat flowchart dan sebagainya, mungkin Anda juga sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen Anda bahwa yang namanya flowchart itu adalah sistem. Dan sistem itu adalah hal sehari-hari yang sudah kita lakukan, yang sudah quote and quote mungkin sudah juga dibakukan. Contohnya, setiap hari mungkin Anda bangun tidur, Anda sudah mempunyai banyak sekali ritual, ya kan? Mulai dari gosok gigi, mandi, ya mungkin mungkin Anda juga berdoa dulu dan sebagainya. Itu sudah ada ritualnya masing-masing. Dan semua ritual itu sebenarnya bisa Anda turunkan ke dalam flowchart, ya, yang Anda pelajari mungkin di semester 0 atau di semester 1. Ya, kalau saya dulu ada semester 0 gitu ya, matrikulasi, terutama yang dari non IPA gitu ya. Anda ada matrikulasinya dulu, selalu diajarkan tentang flowchart ini. Dan buku ini juga membahas yang sama, bahwa sebenarnya segala sesuatu yang ada, yang kita jalani dalam kehidupan kita, sebenarnya ini adalah desain. Ya, di mana ada problem, di situ ada solusi. Solusi itu adalah bagaimana Anda mendesain. Tinggal sekarang, desain yang Anda lakukan, flowchart yang Anda buat, itu baik atau buruk. Kan? Terutama, terutama, hari ini kita mau mengkerucutkan. Kita tidak mau panjang lebar, membicarakan segala macam problem dan segala macam desain. Tetapi kita mau memfokuskan ke user experience. Kenapa? Karena inilah yang menjadi juga kelemahan dari IT. Anda sudah memahami segala sesuatu, ya, termasuk saya, gitu ya. Waktu saya S1, saya sudah diajarkan di mata kuliah sistem informasi akuntansi, sistem informasi geografis, sistem informasi perpustakaan, sistem informasi pabrik, MRP 1, MRP 2, jaringan, bla 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 bla, ya kan? Minimal kan 144 SKS ya, baru bisa lulus ya kalau kita S1 ini kan. Ya, dengan segala kemampuan kita ini, kita merasa sudah, waduh, ya kan? Kita sudah oke. Ya, pengalaman saya kemudian, gitu ya, saya masuk ke magister akuntansi. Jadi waktu saya lulus itu, saya S1 dulu lokal juga, gitu ya. Saya lanjut ke magister akuntansi, gitu ya. Penjurusan saya sistem informasi akuntansi. Saya pikir, ya, saya sudah oke. Ternyata apa yang saya buat di S1 itu ternyata gagal, guys. Tidak bisa dijual. Dan ini benar gitu ya. Dan ada banyak sekali error. Kenapa? Karena kita membuat sistem kita by the book. Berdasarkan, ya, istilahnya GCG, Good Corporate Governance. Padahal kenyataannya di Indonesia banyak sekali ada kasus-kasus ajaib. Ya, saya kasih contoh satu aja ya, biar nanti juga nggak terlalu panjang. Contoh nih ya, ini contoh ya. Saya nggak tahu Anda ini kan tinggalnya di perkotaan ya. Kalau saya ini dari desa, guys. Ya, saya ini merantau. Nah, jadi ada satu klien saya, omsetnya triliunan, tidak ada visualisasinya. Dia beli, let's say 1 ton, 1 ton jagung gitu ya. Harga per kilonya 10.000, biar gampang, ya. Langsung dimuat di truk, ya. 1 ton harganya 10.000 per kilogram, ya. Jadi 1 ton ya 10 juta. Nah, yang jadi masalah adalah gabah ini kalau truk dipanen dari ladang itu harus masuk dulu ke jembatan timbang, karena di beberapa daerah ada yang namanya hasil bumi. Nah, ditimbang, ya kan? Waktu ditimbang, ternyata hasil timbangannya susut. Yang namanya gabah itu susut. Makanya ada gabah basah, ada gabah kering. Jadi 980 kilogram. Ya kan? Tadi notanya tapi tetap 1 ton. Harga per kilonya 10.000. Tapi sampai di jembatan timbang, penyusut tinggal 980 kilogram. Masuk ke gudang kita, susut lagi, guys. Jadi 950 kilogram. Ya kan? Nah, kacau ya. Terus, pengakuan akuntansinya, cara penjurnalannya bagaimana? Ya, Anda masukkan stok sebagai 1.000 atau 950, atau Anda masukkannya 1.000, 950 nanti masuk ke stok,
50-nya kehilangan. Nah, yang mana ini yang harus dimasukkan? Lah kalau 50-nya kehilangan terus kan nanti kalau diaudit juga jelek. Nah, pengakuannya gimana, guys? Sesimpel itu. Belum lagi ada perusahaan. Nah, ini kenyataan ya. Kalian pernah kepikiran enggak ya? Perusahaan yang jualnya selalu rugi. Loh, kok bisa? Coba ini ya. Ada perusahaan yang mainnya itu cuma telepon kiri kanan. Pegawainya cuma 7 orang. Tapi satu hari omsetnya puluhan, ratusan miliar. Nah, gitu ya. Ini kenyataan gitu ya. Ini nanti kasus aja sistem informasi akuntansi. Ini hanya untuk membukakan pemikiran kalian saja. Perusahaan ini kerjanya cuma main telepon kiri kanan. Ya, contoh ya, ini telepon. Ada telepon dari kliennya dia. Kliennya dia, bos, saya mau beli paku, bos. 1 ton. Berapa? Ya, let's say biar gampang, per kilonya 10.000. Ya, 1 ton. Ya kan? Saya mau bayar cash. Berapa itu? 1 ton. Harganya berapa? Ya, nggak ngomong harganya dulu. Dia telepon ke kiri. Dia telepon ke pabrik pakunya. Ya kan? Ya, bos, saya mau beli. Oh, per kilo. Oke, bos. Itu saya berani jual per kilo 9.900. Ya, dia ngambil berapa? Per kilonya 10.000. Tapi dia jualnya 9.900. Tapi bayarnya cash. Kalau ke pabrik ini dia bayarnya nanti baru bisa 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Jadi ada temponya, guys. Anda bisa paham? Dan saya, itu ya. Dia jual selalu rugi. Kenapa? Karena kalau jualnya dicuani atau diuntungin, dia memberi profit. Ya ngapain kliennya beli ke dia? Belinya langsung ke pabrik, kenapa? Karena harganya lebih murah. Tapi karena harganya dia ini lebih rendah daripada harga pabrik, dia yang kliennya ini mau ngambil ke dia daripada ngambil ke pabrik. Pertanyaannya, kok bisa? Ya kan? Kata kuncinya ada tadi. Untuk ke kliennya dia ini, dia bayarnya harus cash. Tapi dia bayar ke pabriknya ini, dia bisa tempo 3 bulan, 6 bulan. Ya, saya nggak mau ngomong secara ekonomi, tapi pertanyaan saya kepada Anda adalah, nanti ketika Anda sudah mempelajari yang namanya sistem informasi akuntansi, ya Anda sudah mempelajari IFRS, GAAP, kalau Indonesia PSAK dan lain-lain nanti gitu kan ya. Pertanyaannya, cara pembukuannya gimana? Gitu kan? Nah, ini juga karena saya selalu diajarkannya itu adalah good corporate governance. Bagaimana berpikir secara sekuensial. Ya kan? Akhirnya apa? Program saya tidak bisa digunakan. Kenapa? Ya karena ada pengakuan-pengakuan akuntansi lain yang ternyata ada kasus-kasus ajaib ini yang tidak kita cover. Nah ini bukan ngakalin pajak atau ngakalin sistemnya. Enggak. Karena sebenarnya di akuntansi juga ada prinsip adalah konsisten. Diizinkan untuk lain-lain itu. Tetapi untuk pengakuan ini Anda harus konsisten membukukannya seperti ini. Ini bukan ngakalin. Gitu kan ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah kadangkala kita sebagai anak IT kita berfokus hanya pada aturannya begini, tidak bisa, tidak bisa, gitu kan? Padahal kita nggak melihat bahwa ada aturan lain untuk kasus ajaib. Ya saya ngomongnya kasus ajaib gitu ya. Ada prinsip-prinsip lain yang boleh digunakan. Nah inilah yang kita namakan terlalu berfokus pada satu hal, tapi kita melupakan yang lain. Ya kita terlalu taat pada aturan, tapi kita lupa bahwa ada aturan lain yang sebenarnya memperbolehkan hal tersebut. Nah, kita lupa satu hal lagi. Ya, kalau ujung-ujungnya ini ditarik, kita lupa satu hal. Apa? Yang kita desain khusus kepada user kita. Inilah kata kuncinya. Jadi ketika nanti Anda mendesain suatu sistem, ya, hal pertama yang harus Anda ingat adalah user. Gitu ya. Saya melihat ini sudah banyak yang mulai menguap begitu ya. Maka saya akan percepat begitu ya. Saya nyindir Anda begitu ya. Kebetulan aja kelihatan gitu ya. Nah, kalau di dalam IT ada yang namanya Scrum. Ya, mungkin Anda sudah paham dengan ini. Ya, bagaimana Anda melakukan sesuatu itu harus berdasarkan pada user. Kalau Anda lihat Scrum, ini sebenarnya project management gitu ya, agile.
turunan dari Agile, tetapi dibedakan dengan Agile Framework. Turunannya apa? Scrum ini. Anda lihat di Scrum ini paling kiri, itu ada yang namanya Product Goal. Yang memimpin Product Goal itu selalu adalah Product Owner. Jadi di dalam Scrum itu sebenarnya ada dua orang yang jabatannya ini itu pangkatnya sama. Yang satu namanya Product Owner, yang satu namanya Scrum Master. Bedanya apa? Product Owner itu paham dengan proses bisnisnya. Itu yang technical guys arah, gitu kan? Nah, ini adalah yang kita pakai di perusahaan kita. Jadi kalau nanti Anda mau studi banding, boleh datang ke perusahaan kita dan nanti Anda bisa lihat kita lakukan di IT perusahaan memakai Scrum ini. Seperti ini. Kalau kita mau tarik begitu ya, ini framework yang kita pakai di perusahaan kita. Jadi yang namanya ide itu selalu bulat, guys. Terlalu banyak ide. Kalau kalian disuruh brainstorming juga untuk buat sistem, ada permasalahan ini. Misalnya nih hackathon gitu ya. By the way, setiap bulan kita juga selalu ada hackathon gitu ya. Jadi kalau nanti Anda mau ikut juga boleh gitu ya. Hadiahnya juga oke lah. Yang bulan ini kita social impact hackathon, hadiahnya juga puluhan juta, guys. Itu ya. Dan ya, yang bulan ini nanti pemenangnya Anda akan kita biayai, bukan tiket pesawatnya, tiket menginapnya kita biayai begitu ya selama 3 hari 2 malam. Nanti kita ajak Anda jalan-jalan juga ke tempat hackathonnya, ya kan? Kalau masuk final itu kita biayai semua gitu ya, tapi transportasinya enggak. Tapi kan kalian Jakarta ya, jadi kan lebih enak. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi ini adalah tahap-tahapan ketika kita mendesain sistem informasi. Jadi sekarang, walaupun kita sudah punya ERP-nya, let's say ya, perusahaan saya juga merupakan Odoo implementator. Kita juga SAP, kalau tahu SAP, gitu ya. Kita adalah implementator. Tetapi kita hari ini untuk Indonesia, kita tidak langsung tahu menau gitu ya. Kita ini sok tahu, kita langsung datang. Oh, kalau di Eropa, Pak Bu, kita pakainya begini. Anda mau seperti apa? Oh, Anda dari SO langsung delivery ya? Oh, jangan, Bapak Ibu. Harus ada satu langkah lagi yang namanya QC dulu sebelum delivery. Untuk menghindari ini itu. Nah, masalahnya, klien Anda itu tidak punya divisi QC. Tapi Anda paksa. Karena sistemnya dari SO harus ada nanti buat rekap dulu. Baru setelah rekap ada QC. Baru delivery. Anda paksakan. Tidak bisa kalau di Indonesia. Ya kan? Terus ujung-ujungnya apa? Ya kan? Bulat gitu loh. Terlalu eh, terlalu apa ya, istilah bulat itu bahasa Indonesianya terlalu kacau, guys, terlalu chaos gitu kan. Nah, untuk itu walaupun kita sekarang juga adalah Odoo implementator ataupun kita nggak sebut merek lah ya, kita adalah ERP implementator, ya kan? Kita menerapkan langkah-langkah ini. Yang pertama adalah dua langkah yang paling kita amati di depan adalah understand dan observe. Pahami kebutuhan dari klien kalian. Observe. Karena gini ya, kalau klien kalian itu jago, mereka tidak butuh datang ke kalian sebagai dokternya. Itu kan? Karena itu, ketika kalian melakukan understanding, biasanya yang kalian minta apa? Oh, dokumen. Jangan cuma dokumen. Gitu kan? Anda juga harus datang. Karena kadang-kadang tulisan perusahaannya sudah ISO 9001. Tapi Anda harus tahu bahwa ISO itu bisa jadi tidak semua divisinya itu melakukan ISO. Karena ISO itu hanya bisa dipilih sebenarnya hanya beberapa divisi saja. Jadi kadang apa yang mereka tulis itu tidak seindah implementasi mereka di lapangan. Jadi ini yang selalu kita lakukan, yang saya selalu katakan kepada orang-orang kita di lapangan, di wawancara ini dan lain-lain. Tapi kalian juga harus observe, datang, lihat, benar nggak sih dokumen ini dilakukan. Karena kadang juga dokumennya sudah out of date, guys. Ya kan? Sudah nggak dilakukan lagi. Mereka sudah punya cara-cara baru. Nah, dua hal ini harus berjalan beriringan. Nah, kalau sudah, baru kita mendefinisikan point of view. Ya kan? Karena kadang-kadang istilahnya kita dan mereka itu beda-beda. Istilah kita selesai adalah
bukan zero error. Karena yang namanya error itu selalu pasti ada. Tapi bisa digunakan istilah mereka, klien kita, selesai adalah tidak ada error selama 1 tahun ke depan. Wih, ya bisa bangkrut kita guys. Ya kan? Kalau tidak ada error 1 tahun ke depan. Nah ini Anda harus mendefinisikan terminologinya juga harus sama. Kalau enggak, bakalan ada banyak keributan di akhir. Ya kan? Termasuk juga ketika Anda mengembangkan sistem ini, Anda harus definisikan point of view-nya itu dari point of view siapa? Dari point of view bos atau dari point of view yang benar-benar menggunakan. Karena bisa jadi ini berbeda. Point of view bos, saya maunya pokoknya saya bisa kontrol. Semua ini aman. Point of view bawahan adalah gimana saya nggak usah masukin banyak data. Saya nggak usah buat generate report kiri kanan. Ya kan? Nah, baru Anda melakukan yang namanya ideation. Ya, ini kalau di kita, divisi UI UX, divisi front end, divisi back end, ya kan? Atau di beberapa kasus full stack itu datang berembuk. Kira-kira nih ya, kita kan sudah ada modul ini dan itu, ya kan? Kita ada yang bisa kita custom atau enggak ya? Atau ada yang bisa kita sudah langsung pakai enggak ya? Daripada kita buat lebih banyak lagi. Karena kalau kita buat lebih banyak lagi, otomatis harganya juga yang kita berikan kepada klien juga pasti lebih mahal. Pelatihannya juga kita harus buat semuanya custom lagi. Ya kan? Sudah, kita baru memberikan prototype. Baru kita testing. Nah, untuk semua ini guys, itu kan ya, itu tidak dilakukan hanya sekali saja. Kita melakukannya ada microcycle, Scrum tadi itu ya, tapi kita juga melakukan ada yang macrocycle. Jadi kalau di kita ada daily Scrum, ada weekly Scrum, ada monthly, ya kan? Kita terus melakukan proses ini setidaknya seminggu sekali. Nah, that's why secara macrocycle kalau Anda lihat ya itu adalah apa yang kita lakukan. Nah, untuk masing-masing ini kita memiliki beberapa framework itu ya. Nanti juga kita boleh kalau mau bisa dijadwalkan lagi gitu ya. Kita bisa kasih tentunya tuition free ya ke STT Nurul Fikri karena kita sudah kerjasama. Jadi biasanya untuk menjelaskan ini semua kita ada 2 days full bootcamp ya. Bahkan di beberapa ada yang 3 days full bootcamp, tapi tidak usah khawatir gitu ya. Boleh nanti dari Hima yang adakan atau BEM yang adakan atau dari tingkat university yang adakan, kita bisa berikan kepada Anda tuition free. Mau di tempat kita boleh, mau di tempat Anda boleh. Tapi kalau di tempat kita terbatas gitu ya. Nanti kalau di Jakarta gampang lah. Semuanya kita juga tuition free gitu ya. Ini nanti ada workshopnya masing-masing gitu ya. Misalnya understand. Ini nanti saya berikan kepada Anda guys. Jadi mau dicatat boleh, tidak dicatat juga boleh gitu ya. Tidak usah foto-foto gitu ya. Ada beberapa framework. Misalnya dengan menggunakan user persona dan lain-lain gitu ya. Mungkin Anda belum paham, tidak ada masalah. Ini adalah bagian-bagian kecilnya tadi ini. Jadi untuk setiap understand, observe, dan lain-lain ini, kita ada tools-toolsnya. Dan kita nanti bisa mengajarkan kepada Anda juga tools-tools ini for free. Itu ya, biasanya ada permainannya. Ya kan? Ya kalau yang kali ini seminar, ya kan? Jadi Anda mendengarkan saya mungkin ya ngantuk-ngantuk dikit lah ya, tapi saya harap jangan terlalu ngantuk juga gitu ya. Pokoknya yang di barisan depan kalau bisa matanya agak dibesarin gitu ya, biar saya juga nggak sakit hati begitu ya, nggak guyon-guyon guys, gitu ya. Saya oke gitu kan ya. Nah, nanti biasanya kalau kita sesinya ini workshop, biasanya penjelasan saya cuma 30 menit. Sisanya kita main. Gitu kan ya. Nanti ada beberapa contoh. Nah, ini observe ada banyak begitu ya, ada empathy map, ada AIUEO begitu ya, mau disingkat AEIOU boleh juga gitu ya. Ada customer gain canvas gitu ya, itu termasuk dalam business model canvas gitu kan ya. Kalau POV itu nanti ada 36 degree gitu kan ya. Ideation ya, yang paling gampang biasanya kita pakai business model canvas gitu ya. Ini adalah contoh-contohnya gitu ya, main-mainannya begitu ya. Jadi saya sebenarnya lebih suka workshop ya daripada seminar begini. Jadi kita bisa lebih bergairah gitu ya. Permainan-permainan ya. Ini kebetulan waktu itu di beberapa uni gitu ya. Ada beberapa juga ini yang di ruangan kita gitu kan. Jadi kemarin juga baru dari mana ya? Dari Gontor, dari beberapa university juga datang gitu kan ya.
Kita juga di beberapa pondok pesantren gitu kan, kita melakukan permainan-permainan semua, gitu kan ya. Kalau prototype, kita bisa develop prototype ini dengan berbagai cara. Kalau UI, UX, Canva, atau juga misalnya sekarang dengan Figma yang terkenal gitu kan ya, itu adalah low level prototype. Ya, jadi nanti ada low level, ada mid level, ada high level. Kalau high level biasanya sudah ada gambar-gambarnya begitu. Ya, ini saya hanya mengajarkan kepada Anda bahwa di perusahaan kami, baik itu di Maxi Academy ataupun di perusahaan-perusahaan kami yang berbau developer gitu ya, kita menggunakan ini semua. Ya, ini adalah salah satu caranya juga test card dan learning card. Bagaimana nanti Anda harus keluar untuk membuktikan gitu ya, ada cara-caranya mengisi gitu ya. Jadi kita mendevelop workshop kita semuanya full dengan permainan sebenarnya. Ini adalah salah satu contohnya juga bagaimana kita develop testingnya, gitu kan? Ini tadi adalah customer gain dan customer pain, ya. Dengan solusi kita itu matching atau tidak? Ya, istilahnya kita ini adalah fit. Untuk mendapatkan fitnya, kolom kalau yang di kanvas ini, tidak tahu ini kursor saya nampak enggak? Kolom apa yang kita buat dengan yang dibutuhkan customer itu benar-benar cocok tidak? Nah, itu ada permainannya semua. Dan saya harap nanti kalian juga bisa menggunakan ini. Yang saya jelaskan kali ini adalah framework besarnya. Saya tidak masuk ke tools kecil-kecilnya, guys, karena nanti bisa-bisa Anda terlelap begitu ya. Jadi, tapi ada banyak sekali tools yang nanti bisa Anda catat dan Anda bisa pelajari sendiri, atau nanti Anda juga bisa jadwalkan dengan kita. Ya, di beberapa kampus kita masuknya di summer course, semester pendek. Jadi selama 5 hari, ada yang sampai 10 hari, kita hajar ini semua. Gitu kan ya? Ada banyak sekali permainan yang nanti Anda bisa praktekkan untuk bisa Anda membuka design thinking Anda. Dan yang terakhir, tidak ada di yang 6 hal tadi itu, tapi di sini ada refleksnya. Ya, ini adalah learning card. Ya, di sini sebenarnya di atas meja sini ada learning card-nya, cuma nggak kita tampilin aja, gitu kan ya. Tapi tadi sudah kita tampilin learning card-nya, gitu kan ya. Memang ada banyak sekali, guys. Ya kan? Kita kembalikan ke university masing-masing. Nggak semuanya nanti akan diajarkan, tentunya. Semuanya tergantung dari point of view-nya juga masing-masing. Kan tadi ada point of view begitu ya. Termasuk juga di dalam university juga ada point of view. Ya, university misalnya yang fokusnya ke entrepreneurship dengan yang fokusnya mungkin di research, itu agak beda pendekatannya. Tetapi tools-tools yang kita berikan itu bisa juga digunakan untuk research ataupun juga untuk entrepreneurship. Nah, jadi Anda nanti boleh pelajari sendiri di perusahaan kita ataupun juga di branding company ataupun juga di IT developer yang saya miliki. Nah, ini terakhir, sudah terakhir, guys. Terakhir ya. Jadi kita selalu berpikir sebagai anak IT, ada yang namanya stealth mode programming. Artinya apa? Ini terutama kalau di bisnis ya, di bisnis itu. Kita punya ide. Waduh, orang lain baik satu-satunya di seluruh dunia atau satu-satunya di Jakarta ini yang memiliki ide ini kita, atau di kelas kalian gitu ya, dikasih satu kasus yang sama, waduh, jangan sampai ini yang lain tahu ide saya, begitu kan ya. Akhirnya apa? Kita menggunakan stack mode programming, ya kan? Berharap hanya dengan 1 juta dolar, ya kan? Atau mungkin kalau untuk prototyping 1 juta rupiah, kita bisa menyelesaikan semuanya ini sampai ke tahap prototyping, dan ujung-ujungnya ini ya, yang di paling kanan ini, orang-orang mau menggunakan produk kita. Tapi kenyataannya adalah ini adalah fallacy. Ya, mungkin Anda sudah pelajari gitu ya. Karena S3 saya ada di filsafat dan logik murni gitu ya. Jadi tentang fallacy logik begini gitu ya. Jadi saya nggak akan ngajarin itu tentunya hari ini. Tapi ini yang biasanya terjadi. Ide kita terlihat bagus, tapi nggak selesai-selesai. Kenapa? Gitu ya. Teknologinya juga berubah. Akhirnya apa? Lost motivation. Ya kan? Apalagi ada distraction. Distractionnya apa? Aduh, saya ngerjakan ini sambil saya skripsi. Saya ini. Akhirnya, yang tadi kita mau prototypingnya 1 juta saja, atau 100.000, jadinya 90 juta, guys. Ya kan? Atau jadinya 970.000. Gitu ya. Jadinya 9.700.000.
Dan ternyata tidak ada orang yang mau memakai produk kita. Ini kalau dalam bisnis. Kalau dalam proyek akhir semester apa? Ya, distract mata kuliah lain dan sebagainya, nggak selesai-selesai juga. Nah, ini sebenarnya yang harus Anda lakukan. Jangan melakukan yang namanya stealth mode programming. Tetapi Anda harus menggunakan yang namanya market fit. Yang tadi itu ya. Antara produk yang Anda buat dengan yang tadi bundar itu adalah apa yang dibutuhkan klien. Itu harus matching. Fit. Istilahnya kita di tengah. Jadi better kalau Anda nanti dapat tugas dari Bapak Ibu dosen Anda, dicobakan orang lain itu adalah MVP pertama. Minimum viable product Anda yang pertama. Fiturnya sedikit dulu aja guys. Jangan banyak-banyak. Setelah itu Anda cek keluar. Gitu kan. Anda bimbingan dosen, Anda tes ke teman-teman Anda. Sudah oke. Baru Anda berjalan ke fitur-fitur berikutnya. Ini juga untuk Anda bisa ngecek. Jadi kalau Anda ngecek, errornya itu masih sedikit. Anda tuh masih enak memperbaikinya. Daripada fiturnya sudah terlalu banyak, kalau terjadi error, memperbaiki ke belakangnya juga banyak, guys. Itu kan? Nah, ini yang kita lakukan sekarang di perusahaan kita. Jadi kita tidak melakukan yang namanya step mode programming. Itu kalau di university, karena saya juga pernah jadi dosen, guys. Saya 3 tahun jadi dosen dulu. Sebelum ya ayah saya meninggal gitu ya. Jadi saya harus melanjutkan. Juga sama waktu kuliah, step mode programming, nggak pernah bimbingan, nggak pernah ini, nggak pernah itu, nggak pernah ngetes keluar juga. Begitu mau deadline, saya bimbingan, akhirnya revisinya sejagat raya. Termasuk ketika saya jadi dosen, gitu ya. Tidak pernah muncul bimbingan skripsi, tiba-tiba seminggu mau ujian skripsi, sidang skripsi, baru mahasiswa ini datang ke saya. Wah, keringat dingin semua. Karena salah semua. Tidak ada survei. Akhirnya apa? Surveinya direkayasa semua. Ya, biar hasil surveinya itu bagus. Bahwa produk ini memang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di luar sana. Ujung-ujungnya apa? Waktu Anda lulus, percuma. Skripsi Anda tidak bisa dijual. Nggak bisa dihilirisasi, kata dosen Anda. Gitu kan? Nah, itulah yang terjadi. Makanya lebih baik Anda mendapatkan produk market fit terlebih dahulu. Nah, inilah yang kita lakukan. Bagaimana creativity itu bisa juga nanti selaras dengan AI. Mungkin saya nggak usah jawab creativity X AI-nya, tapi nanti Anda bisa cek sendiri gitu ya di There is an AI for that, bahwa hari ini programming kita itu bisa dipercepat. Jadi MVP kita jangan lama-lama, 2 minggu, 3 minggu saja. Kenapa? Karena sudah ada banyak tools kok yang menggunakan AI. Gitu kan ya. Nanti Anda juga harus mulai belajar. Karena tadi ingat kata-katanya Jensen Huang, gitu ya, kan bukan AI-nya, tetapi teman-teman Anda, sesama programmer yang sudah menggunakan AI. Karena mereka bisa berbuat atau memprogram lebih cepat. Kita ngomongnya rapid application development. Gitu ya. Konklusi. Nah, terakhir kan tadi kan, ini konklusinya. Nomor 1, tolong yang pertama adalah customer centric atau user centric. Kayak tadi ya, understand, observe. Itu yang paling utama dulu. Mulai belajar dengan apa? Capstone project. Jadi studi-studi Anda, akhir semester Anda, tugas-tugasnya kalau bisa sudah mulai ke arah sesuatu yang real, studi kasus yang real. Ya, kalau nanti Anda butuh bantuan, Anda boleh datang kepada kami. Kami memiliki ratusan studi kasus. Yang kedua adalah jangan tunggu sampai akhir. Buat dulu prototipe, diskusikan dengan dosen, diskusikan dengan teman, pergi ke lapangan. Yang nomor 3, ya mulai dengan design thinking. Ya, design thinking ini Anda mau pakai Scrum kah, Anda mau pakai design thinking, yang tadi ada banyak tools yang menarik itu, Anda mulai pelajari. Ya, kira-kira itu yang dari saya. Thank you.